Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36 Dia Istriku Sekarang dan Untuk Selamanya, tamat. Devan tidak mengizinkanku. Devan begitu menyayangi kedua putrinya. Dan tidak mau menyerahkannya kepadaku. Jawab Belinda yang terdengar lesu. Bagaimana denganmu, kau menyayangi Thalia dan Talitha? Timpal Belinda cepat memberitahu Nick nama keponakannya. Nick mengangguk mengerti. Kau menyayangi Thalia dan Talitha? Ulang Nick sekali lagi. Tentu saja aku menyayangi mereka, jawab Belinda cepat. Pulanglah kalau begitu, ucap Nick yang membuat Belinda sedikit bingung. Pulang, ke mansionmu, tanya Belinda ragu. Nick menggeleng, pulanglah ke rumahmu yang seharusnya, Bi. Nick mengeluarkan ponselnya lalu memutar sebuah pesan suara. Hai Bel. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai ini. Tapi sebelumnya aku ingin minta maaf kepadamu. Aku minta maaf atas semua keegoisanku selama ini. Aku minta maaf karena sudah menghancurkan hubunganmu dengan Devan. Aku sudah menghancurkan hati kalian berdua. Tadinya aku pikir, aku akan bisa meluluhkan hati Devan. Setelah kami menikah dan aku mengandung anaknya. Tapi ternyata aku salah. Devan tidak pernah mau menyentuhku sepanjang pernikahan kami. Bahkan sekedar menatapku saja, Devan enggan melakukannya. Dan di malam terkutuk itu, saat Devan melakukannya hanya namamu yang terus dia desahkan. Seharusnya aku sadar sejak awal kalau Devan sebenarnya memang hanya mencintaimu. Aku memang wanita egois dan menjijikkan. Hingga detik ini, Devan hanya seperti tubuh tanpa nyawa saat di dekatku. Aku benar-benar wanita sialan yang sudah menghancurkan hidupnya. Devan sangat mencintaimu, Bel. Devan selalu mencintaimu, dan Devan begitu terluka dengan pernikahan ini. Andai aku menyadarinya sejak awal dan tidak bertindak egois. Tapi semua sudah terlanjur, kini hatiku ikut terluka. Dan rasa bersalah itu selalu menghantuiku setiap malam. 1000 maaf yang aku ucapkan untukmu dan untuk Devan. Mungkin tidak akan pernah cukup untuk menebus semua perbuatan buruk yang sudah kulakukan. Dan sekarang aku sudah menerima karma dari semua perbuatan burukku kepadamu. Aku mungkin tidak akan pernah bisa bertemu atau merawat kedua putriku. Tapi aku yakin kau akan menjadi ibu yang baik untuk mereka. Tolong rawat kedua putriku, dan kembalilah pada Devan, Bel. Devan membutuhkanmu. Pria itu tidak akan bisa menjalani hidupnya tanpa kau di sampingnya. Devan akan hancur jika kau pergi dan menikah dengan pria lain. Aku yakin kau akan mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang untuk kedua putriku. Semoga mereka akan tumbuh menjadi wanita kuat dan tegar yang berhati mulia sama sepertimu. Berjanjilah kau akan kembali kepada Devan setelah aku pergi nanti. Kau akan hidup bahagia bersama Devan. Kalian berdua memang pantas hidup bahagia. Maaf, jika aku hanya bisa menyampaikan ini melalui pesan suara. Aku sungguh tak punya nyali untuk berbicara langsung kepadamu, Bel.
Rasa bersalah di dadaku begitu besar. Semoga Tuhan mau memaafkan kesalahan dan kebodohanku selama ini. Aku tidak akan bisa pergi dengan tenang jika kau tidak memaafkanku, Belle. Tolong maafkan aku. Maafkan aku, Belinda. Aku menyayangimu. Aku sungguh-sungguh menyayangimu. Hiduplah bahagia bersama Devon selamanya. Air mata Belinda sudah jatuh bercucuran di kedua pipinya. Itu suara Clarissa? Tanya Belinda tergagap. Nick mengangguk. Kau memblokir kontak Clarissa, ingat. Jadi mungkin karena itu Clarissa mengirimnya ke ponselku. Nick mencoba menjelaskan. Dan bodohnya aku, karena baru membuka pesan suara itu pagi tadi. Aku ingin segera memberitahumu, tapi kesibukan lagi-lagi membuatku lupa. Sambung Nick lagi sedikit terkekeh. Pulanglah, Bi. Nick mengusap air mata yang memenuhi wajah Belinda. Kembalilah pada Devon. Ucap Nick lagi yang matanya sudah ikut berkaca-kaca. Belinda menggeleng-gelengkan kepalanya. Maafkan aku, Nick, maafkan aku. Belinda menangis tergugu di pelukan Nick. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Jika memang bahagiamu hanya bersama Devon, aku ikhlas, Bi. Lirih Nick lagi mengusap punggung Belinda dengan lembut. Jangan menangis lagi, kau akan pulang besok, aku akan mengantarmu. Ucap Nick sekali lagi menghapus sisa-sisa air mata di wajah Belinda. Tidurlah. Nick membimbing Belinda agar berbaring dengan nyaman. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Saat mobil Nick sudah tiba di depan rumah Devon. Seperti janji Nick semalam. Nick benar-benar mengantar Belinda pagi ini. Mengantar nona direktur ini pulang. Pulang ke rumah yang seharusnya. Nick meraih tangan Belinda dan melepaskan cincin berlian. Yang pernah ia sematkan di jari manis wanita itu. Jika memang ini akan membuatmu lega. Ucap Nick berusaha tegar. Nick. Belinda tidak bisa lagi menahan air matanya untuk tidak jatuh. Jangan menangis lagi setelah ini, Bi. Jangan pernah bersedih lagi. Nick menyeka air mata Belinda. Padahal air matanya sendiri juga sudah menggenang di pelupuk mata dan siap jatuh kapan saja. Kau akan menjadi istri dan ibu yang baik. Hiduplah bahagia bersama Devmu. Ucap Nick yang kini merapikan anak rambut Belinda yang berantakan. Belinda memeluk Nick sekali lagi. Maafkan aku, Nick. Berjanjilah kau akan menemukan seorang gadis yang lebih baik dariku. Nick hanya diam. Bukankah Nick sudah menemukannya sekarang? Berjanjilah, Nick. Ulang Belinda sekali lagi meminta persetujuan Nick. Nick hanya mengangguk samar. Pulanglah. Nick mengendikkan dagunya ke arah pagar rumah Devon. Pulanglah ke rumahmu yang seharusnya, Bi. Ucap Nick lagi melepaskan genggaman tangannya pada tangan Belinda. Belinda menyeka air matanya sebelum membuka pintu mobil. Wanita itu akhirnya turun dari mobil Nick dan membalas lambaian tangan Nick. Masih bisa Belinda lihat Nick yang melemparkan sebuah senyuman. Sebelum pria itu melajukan mobilnya dan meninggalkan Belinda di depan rumah Devon. Mobil Nick sudah menghilang di ujung jalan.
Belinda menarik nafas beberapa kali sebelum masuk ke dalam pagar rumah Devan. Mengetuk pintu seperti biasa, dan sedikit terkejut saat yang membuka pintu adalah Devan. Kau kesini pagi-pagi sekali, gumam Devan tanpa menyapa Belinda sedikit pun. Pria itu mengenakan hoodie jaket di kepalanya. Kau mau kemana? Tanya Belinda berbasa-basi. Olahraga pagi. Jawab Devan singkat. Talia dan Talita ada di dalam bersama ibu, jika kau ingin menjenguknya. Pungkas Devan seraya berlalu meninggalkan Belinda. Belinda hanya tersenyum simpul dan segera masuk ke dalam rumah. Bu Devi sedang memandikan si kembar rupanya. Setelah sedikit berbasa-basi pada wanita parubaya itu, Belinda ikut memandikan Talia dan Talita serta menyiapkan baju untuk kedua bayi tersebut. 30 menit berlalu dan Devan sudah kembali dari olahraga paginya. Belinda masih di kamar Talia dan Talita, menimang-nimang kedua bayi kembar itu secara bergantian. Kau tidak ke kantor? Devan berbasa-basi pada Belinda. Aku masih mengambil cuti, jawab Belinda tanpa mengalihkan pandangannya dari dua bayi di hadapannya. Oh, ya aku lupa, kau akan menikah sebentar lagi. Gumam Devan sedikit sinis. Apa kau kesini untuk mengantar undangan pernikahan mewahmu? Tanya Devan lagi masih dengan nada sinis. Nick membatalkan pernikahan kami, jawab Belinda dengan nada datar. Berbeda dengan Devan yang langsung terkejut dan membulatkan matanya. Talia dan Talita masih menendang-nendangkan kaki mereka ke udara. Dan Belinda belum mau mengalihkan tatapannya dari dua bayi kembar, yang wajahnya mirip Devan tersebut. Nick mengantarku ke sini pagi ini, dan dia menitipkan pesan untukmu. Belinda menyodorkan ponselnya pada Devan yang masih membisu. Devan menerima dengan ragu ponsel yang disodorkan oleh Belinda, dan memutar pesan suara yang dikirimkan oleh Nick. Hai, Dev, aku Nick. Ah, tentu saja kau sudah kenal suaraku yang kurang merdu ini. Maaf, aku tidak bisa langsung menemuimu dan hanya berbicara melalui pesan suara ini. Apa Bi sudah ada di sampingmu sekarang? Aku tadi sudah mengantarnya pulang sampai ke depan rumahmu. Jadi seharusnya dia sudah ada di sampingmu sekarang. Ya, Bi sekarang sudah pulang ke rumah yang seharusnya. Bersama dirimu dan kedua bayi kembarmu. Aku tahu kau begitu mencintai Bi. Meskipun kadar cintaku pada Bi mungkin lebih besar, tapi sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bisa memilikinya. Bi hanya mencintaimu. Bi selalu mencintaimu. Bi selalu menangis setiap malam setelah kepergian Clarissa. Wanita itu memang cengeng. Tapi mulai hari ini, aku mau berjanji untuk tak lagi membuat Bi menangis ataupun bersedih. Jangan coba-coba untuk menyakitinya lagi, karena jika kau menyakiti Biku, aku akan langsung datang ke hadapanmu dan memukul wajahmu yang tampan itu. Aku serius soal ini. Berjanjilah, Dev. Kau akan membuat Bi selalu tersenyum setelah ini dan memberinya kebahagiaan setiap hari. Berjanjilah kau akan menjaganya dan tidak membiarkannya menumpahkan air mata lagi. Aku yakin Bi akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk kedua bayimu.
Jadi sayangi dan cintai Bi sepenuh hati. Kalian berdua berhak untuk bahagia. Aku tidak mau menjadi penghalang cinta kalian berdua. Selamat tinggal, Dev. Sampaikan salamku untuk Biku yang cengeng. Devan sudah selesai mendengarkan pesan suara dari Nick. Pria itu mendekat ke arah Belinda, lalu mendekap dengan erat tubuh Belinda. Devan menyusupkan kepalanya di ceruk leher Belinda, menghirup dengan dalam aroma tubuh yang begitu ia rindukan. Aku mencintaimu, Bel, bisiknya lembut. Belinda berbalik dan balas mendekap Devan dengan erat. Tak ada kata yang terucap dari bibir Belinda. Hanya isak tangis yang bisa mengungkapkan isi hati Belinda. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kebahagiaan. Sudah lama Belinda merindukan momen ini. Sudah lama Belinda ingin menangis di pelukan Devan seperti ini. Jangan menangis lagi, Bel. Bujuk Devan seraya menghapus air mata Belinda. Mengusap wajah sembab itu dengan begitu lembut. Wajah yang selalu Devan rindukan. Maaf, kenapa minta maaf? Tanya Devan tak mengerti. Maaf karena sudah membuatmu melalui semua hal berat ini. Maaf karena sudah membuat hidupmu menjadi kacau dan... Devan meletakkan telunjuknya di bibir Belinda. Memberi isyarat pada wanita itu agar berhenti bicara dan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya sudah berlalu. Devan kembali meraup Belinda ke dalam pelukannya. Belinda hanya mengangguk-angguk dan mengusap air mata yang terus saja mengalir di kedua pipinya. Jadi, kau masih mau merawat dan mengasuh Thalia dan Talitha? Tanya Devan yang ganti menggenggam erat kedua tangan Belinda. Belinda mendongakkan kepalanya dan mencari-cari tatapan mata Devan. Wanita itu mengangguk. Bersamaku, Belinda mengangguk sekali lagi. Menjadi istriku, tangis Belinda pecah seketika. Devan kembali meraup wanita itu ke dalam pelukannya. Aku mencintaimu, Dev. Aku mencintaimu. Cicit Belinda bersungguh-sungguh. Kita akan menikah setelah ini, Bel. Jangan pergi lagi. Jangan tinggalkan aku lagi. Pinta Devan yang matanya juga ikut berkaca-kaca. Tidak akan. Belinda masih asyik bermain bersama Thalia dan Talitha di kamar kedua bayi tersebut. Dan Devan hanya berdiri seraya menggeram kesal di ambang pintu selama hampir 30 menit. Menunggu Belinda selesai dengan kegiatannya. Belle. Panggil Devan entah sudah yang keberapa kali. Aku belum selesai. Thalia dan Talitha belum tidur. Jawab Belinda santai seraya mengulum senyum di bibirnya. Baru beberapa jam yang lalu Devan dan Belinda resmi menjadi pasangan suami istri lagi. Acaranya memang hanya sederhana dan yang hadir juga hanya beberapa keluarga dekat. Yang terpenting Devan dan Belinda sudah sah menjadi suami istri sekarang. Mereka juga sudah pindah ke rumah Belinda sekarang dan tak lagi menempati rumah Devan. Bel, panggil Devan sekali lagi yang sepertinya mulai hilang kesabaran. Belinda seperti sengaja mengulur waktu dan terus saja mengajak Thalia dan Talitha bermain. Padahal Devan juga paham, kalau sebenarnya dua bayi itu sudah mengantuk sekarang. Bak,
Teriak Devan memanggil babysitter Thalia dan Talitha. Dua orang babysitter tergopoh-gopoh menghampiri Devan. Tidurkan Thalia dan Talitha. Tita Devan seraya menggeret lengan Belinda hingga wanita itu memekik kecil. Dev, protes Belinda yang tidak ditanggapi oleh Devan sama sekali. Suasana rumah sudah sepi. Setidaknya semua penghuni rumah ini cukup tahu diri untuk bersembunyi di kamar masing-masing. Dan tidak mengganggu pasangan pengantin baru yang sekarang setengah berlari menaiki tangga. Devan terus menarik tangan Belinda masuk ke dalam kamar, menutup pintu lalu menguncinya. Kenapa harus dikunci? Tanya Belinda yang kini melingkarkan kedua lengannya di perut Devan. Agar kau tidak kabur, jawab Devan seraya melempar kunci kamar dengan serampangan. Pria itu berbalik dan membalas pelukan Belinda. Devan baru saja akan mengecup bibir mungil Belinda. Saat tiba-tiba istrinya itu sudah mengelak dengan cepat. Aku gerah, mungkin aku akan berendam dulu. Ucap Belinda santai seraya berjalan ke kamar mandi. Belinda membuka gaun tidurnya sebelum benar-benar masuk ke kamar mandi. Seakan sedang menggoda Devan. Devan menggeram dan merasa gregetan. Pria itu berlari mengejar Belinda dan membopong tubuh istrinya itu hingga meronta-ronta. Aku akan berendam bersamamu kalau begitu. Lepaskan aku, Dev, dasar mesum. Belinda memukul-mukul dada Devan masih sambil meronta-ronta. Namun Devan tak peduli dan terus membawa tubuh Belinda, yang sudah setengah telanjang itu, masuk ke dalam kamar mandi. Devan membaringkan tubuh Belinda yang hanya terbalut batrobe di atas ranjang. Aku kedinginan, Dev. Boleh aku memakai bajuku sekarang? Tanya Belinda seraya mengusap wajah Devan yang kini merunduk di atasnya. Menyusuri inci demi inci wajah itu. Lalu berhenti di depan bibir Devan yang menyunggingkan senyum tipis. Kau tidak akan butuh baju malam ini. Aku yang akan menghangatkanmu, jawab Devan belak-belakan. Belinda tergelak, dan Devan sudah membuka kembali batrobe yang dikenakan Belinda. Lalu untuk apa tadi Devan memakaikan benda itu ke tubuh Belinda, jika sekarang sudah dibuka lagi? Berhentilah tertawa, Devan langsung mengecup bibir mungil Belinda. Mencecapnya dengan dalam dan perlahan, lalu turun ke leher, menghirup dengan dalam wangi khas Belinda yang membuatnya begitu mendamba. Tangannya sudah bergerilya, menyingkirkan apapun yang menjadi penghalang di antara tubuhnya dan tubuh Belinda. Terus turun dan mencecap inci demi inci tubuh polos Belinda. Dan wanita itu hanya menejamkan matanya, seolah sedang menikmati apa yang kini dilakukan oleh Devan. Boleh aku? Devan menunjuk ke bagian bawah tubuh Belinda yang akan sudah tak tertutupi secari kain pun. Apa kau masih harus minta izin? Belinda mengulum senyum di bibirnya. Kau tidak akan menendang selangkanganku lagi, kan? Devan sedikit tergelak. Belinda menggigit bibir bawahnya. Tergantung. Tergantung apa? Devan mendekatkan wajahnya dan kembali mengecup bibir yang kini merah mereka tersebut. Tergantung bagaimana kau melakukannya. Jika kau kasar, maka aku akan. Kalimat Belinda berhenti begitu saja, karena bibir itu sudah dilumat oleh Devan.
Dan di saat bersamaan, Devan mulai menyentak masuk, menyatukan miliknya dengan milik Belinda. Belinda memekik kecil dan mencengkeram punggung Devan. Hingga mungkin punggung itu akan lecet besok pagi. Tapi siapa peduli? Devan menatap lekat wajah Belinda. Kau masih perawan. Hanya Devan dengan raut wajah tidak percaya. Belinda terkekeh kecil. Aku rasa sekarang sudah tidak lagi. Kau sudah merenggutnya, jawab Belinda seraya tersipu malu. Aku pikir kau dan Nicek. Belinda menggeleng cepat. Nick tidak pernah menyentuhku. Dia tidak pernah mau menyentuhku sebelum kami resmi menikah. Dan kami tidak pernah menikah, lirih Belinda dengan nada sendu. Mengingat tentang Nick, hati Belinda sedikit sedih. Semoga pria itu sudah bertemu dengan wanita yang baik sekarang. Maafkan aku, ucap Devan yang mendadak merasa bersalah. Semuanya sudah berlalu, bukankah itu yang selalu kau katakan? Balas Belinda yang langsung disambut Devan dengan sebuah anggukan. Dan Dev, bukankah seharusnya kau mulai bergerak sekarang? Imbu Belinda lagi yang langsung membuat Devan tergelak. Aku terlalu terbawa suasana, kekeh Devan yang akhirnya memulai pergerakanannya. Belinda meremas rambut Devan dan menarik kepala pria itu, agar mendekat dan kembali menyatukan bibir mereka. Menikmati hangatnya malam hingga hantaman kenikmatan merajai keduanya. Peluh membasahi tubuh mereka saat Devan menggeser tubuhnya ke samping Belinda. Menarik selimut hingga ke dada dan mendekap Belinda dari belakang. I love you, Belle. Ya, dia milikku sekarang. Belinda Halley adalah istriku sekarang dan untuk selamanya. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami saling mencintai dan kini kami juga saling memiliki. The End. Cerita dengan judul Suami, Bayaran telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.